suatu aliran yang mengkritik aliran Keynesian yang dibawa oleh John Maynard Keynes. Sebelum saya melangkah lebih lanjut tentang penjelasan aliran monetaris, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cesa Ardelia Risti dengan NIM 2507010055. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang mengkritik pemikiran John Maynard Keynes beserta aliran yang dibawa, yaitu aliran monetaris. Pada tahun 1950 hingga tahun 1960-an terdapat salah satu tokoh yang mengkritik pemikiran John Maynard Keynes. Tokoh tersebut adalah Milton Friedman. Friedman di sini hadir, dia hanya mengkritik, namun ia juga memberikan pandangan dan solusi yang berbeda tentang ekonomi, dan pemikirannya itu berbeda dengan Keynes. Pada tahun 1930 sempat terjadi depresi besar ekonomi di Amerika Serikat. Saat itu banyak masyarakat yang rela berhutang untuk melakukan investasi dengan harapan harga saham akan terus naik. Tapi tiba-tiba harga saham turun drastis. Bayangkan jika kalian berada di posisi tersebut, sudah berhutang untuk melakukan investasi, kalian memiliki harapan harga saham akan terus naik, tapi tiba-tiba harga saham itu turun drastis. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan uang, tidak mampu membayar hutang, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi mulai runtuh. Dampak dari peristiwa tersebut, banyak bank yang tutup, angka kemiskinan meningkat, dan juga angka pengangguran ikut meningkat. Menurut Friedman, depresi besar ekonomi menjadi sangat parah karena bank sentral gagal untuk menjaga tugasnya, yaitu menjaga stabilitas uang yang beredar di masyarakat. Nah, dari sinilah yang menjadi salah satu landasan berpikir Friedman dalam aliran monetaris. Menurut Friedman, kondisi ekonomi suatu negara itu dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka akan menyebabkan inflasi. Seperti yang kita tahu, inflasi adalah penaikan harga barang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak uang, pasti mereka memiliki keinginan untuk membeli sesuatu secara lebih. Nah, dari situlah dapat kita simpulkan dengan peningkatan permintaan. Begitu pula sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit, maka akan menyebabkan deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang atau jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Ketika masyarakat hanya memiliki sedikit uang, maka mereka tidak memiliki keinginan untuk membeli sesuatu secara lebih, kecuali jika hal itu adalah barang pokok. Selain itu, Friedman juga berpendapat bahwa peran pemerintah sebaiknya tidak terlalu dominan dalam perekonomian suatu negara. Mengapa Friedman dapat berkata demikian? Karena Friedman berkaca pada depresi besar ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 di Amerika Serikat. Saat itu, pemerintah terlalu lama dalam mengambil keputusan. Ketika keputusan yang diambil itu terlalu lama, maka kondisi ekonomi yang terjadi pasti sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Penyebab pemerintah terlalu lama dalam mengambil keputusan adalah: yang pertama, adanya rapat; yang kedua, adanya persetujuan; dan yang ketiga, politik. Terkadang, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan ekonomi terdapat unsur politik di dalamnya. Menurut Friedman, ketika ekonomi ini sudah dicampur tangani oleh politik, itu kurang efisien. Nah, maka dari itu, Friedman berpendapat bahwa perekonomian lebih baik diatur oleh bank sentral saja. Seperti yang kita tahu, contoh dari bank sentral adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat melalui menaikkan atau menurunkan suku bunga disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat itu. Nah, di sini Friedman memberikan aliran alternatif, yaitu aliran monetaris, atau saat ini akrab kita sapa dengan kebijakan moneter.
kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah perputaran uang di masyarakat. Contohnya, ketika perputaran uang di masyarakat ini menurun atau keadaan ekonomi ini sedang lesu, maka bank sentral akan menurunkan suku bunga dengan harapan masyarakat memiliki keberanian untuk meminjam uang di bank dan mereka dapat memperbaiki keadaan ekonomi mereka masing-masing secara pelan-pelan. Begitu pula sebaliknya, ketika keadaan ekonomi ini sedang panas, perputaran uang di masyarakat terlalu banyak, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga dengan harapan masyarakat memiliki ketertarikan untuk menabung di bank dan juga meminimalisir terjadinya inflasi. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa Milton Friedman di sini hadir untuk mengkritik pemikiran John Maynard Keynes. Namun, dia tidak hanya mengkritik, ia juga memberikan pandangan dan solusi yang berbeda dari Keynes. Friedman berpendapat bahwa jumlah perputaran uang di masyarakat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, entah itu inflasi atau deflasi. Selain itu, Friedman juga berpendapat bahwa peran pemerintah sebaiknya tidak terlalu dominan dalam perekonomian dan lebih baik diatur oleh bank sentral saja. Friedman juga memberikan aliran alternatif, yaitu aliran monetaris atau saat ini akrab kita sapa dengan kebijakan moneter. Sebelum saya menutup sesi pemaparan materi pada kali ini, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua, ketika kita memiliki pandangan atau perbedaan pendapat dengan orang lain, jangan pernah takut untuk mengutarakannya. Seperti yang dilakukan oleh Milton Friedman ketika mengkritik John Maynard Keynes. Friedman mengutarakan perbedaan pendapatnya dengan cara memberikan alasan landasan berpikir, solusi yang berbeda, dan juga dengan memberikan fakta-fakta yang jelas di dalam masyarakat. Maka dari itu, ketika kita memiliki pandangan yang berbeda dan juga perbedaan pendapat, jangan pernah takut untuk mengutarakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.